Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja paksa atau kerja rodi adalah pengerahan tenaga penduduk Indonesia oleh penjajah Belanda untuk melakukan pembangunan demi kepentingan Belanda. Kerja ini atau tahap ini dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels merupakan gubernur jenderal pada saat Belanda dikuasai oleh Prancis dan ditugaskan untuk mempertahankan Belanda dari serangan bangsa Inggris, yang dimana membuat ia sangat khawatir dan membangun besar-besaran benteng dan jalan raya di Banten dan Jawa Timur. Jalan yang panjangnya kisaran 1000 km itu membutuhkan tenaga kerja yang sangat amatlah banyak. Jadi Belanda mengerahkan tenaga penduduk bangsa Indonesia untuk membentuk jalan sepanjang 1000 km. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali korban yang meninggal. Dan sekarang tersebut banyak masyarakat yang melawan pemerintahan Belanda. Contohnya Pangeran Sumedang Kusuma-Dinata. Rodi adalah kerja tanpa upah, istirahat demi bangun sebuah benteng dan jalan raya. Para pekerja yang gagal membangun jalan raya akan dibunuh dan digantung kepalanya di pucuk pepohonan kanan kiri ruas jalan. 1806, Louis Napoleon mengirim Daendels sebagai gubernur jenderal yang bertugas utama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, dan juga diberi tugas untuk menutup pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Willem Daendels mendapatkan kekuasaan dari Jenderal Wyss. Herman Willem Daendels dibebani tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, yang dimana Inggris telah menguasai beberapa daerah kekuasaan Indonesia, yaitu di Sumatera, Ambon. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Burhan akan menjelaskan tentang apa itu kerja rodi. Kerja rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat, demi membangun sebuah benteng dan jalan raya tanpa membantah apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda dan menuruti apa yang diperintahnya. Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk. Terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya dan timbullah persaingan dan kongsi-kongsi dagang yang lain. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 secara resmi VOC dibubarkan. Pada tanggal 1 Januari 1806, Louis Napoleon kemudian mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1808, Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain. Tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Napoleon ingin memberantas penyelewangan dan korupsi serta mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur di Batavia. Pada tanggal 15 Januari 1808, Daendels menerima kekuasaan dan dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda.
Bagi Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Dendles antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil berbagai suku bangsa Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyar dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut, Dendles menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Kerja rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang telah diperintah oleh tentara Belanda dan menuruti apa yang diperintahkannya. Dendles memerintah dengan keras dan kejam sehingga mendapat perlawanan dari rakyat Sumedang di bawah pimpinan Pangeran Kornel atau Pangeran Surinegur Kusmadiningrat 1791 sampai 1828. Pencapaian Dendles saat menjabat yaitu: 1. Mendirikan pendidikan militer di Batavia. 2. Membangun Pengarahan militer demi kepentingan pengokonan pemerintah kolonial sendiri. Berbeda dengan kerja paksa yang menggunakan tawan atau tekanan. Kerja rodi cenderung menggunakan rakyat bebas dan kadang masih mendapatkan rupiah walaupun sedikit atau tidak sama sekali. Contoh, pemerintah kolonial yang menerapkan kerja rodi ialah pemerintah VOC dan Hindia Belanda. Di Indonesia, kerja rodi ini diperhalus oleh pemerintah Belanda menjadi kerja wajib negara atau Herendiensten. Tujuan dari kerja rodi adalah membuat jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan, membangun pelabuhan serta kapal perang untuk kebutuhan militer, membangun pangkalan tentara dengan melatih orang-orang pribumi. Langkah yang ditempuh Dendles yaitu: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil berbagai suku bangsa Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada dari Anyar dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan. Dan 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam rangka mewujudkan langkah tersebut, Dendles menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Kerja rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda dan menuruti apa yang diperintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kerja rodi di zaman Belanda. Setelah kurang lebih 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang harus dikeluarkan. Karena itulah VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi Belanda di Indonesia. Pengaruh revolusi yang dikendalikan Prancis membuat perubahan politik yang terjadi pada Belanda. Pada tahun 1806, Belanda takluk di tangan Napoleon Bonaparte. Karena dia ingin mempertahankan Pulau Jawa, akhirnya William Dendles diangkat sebagai gubernur jenderal di Batavia. Pada tanggal 15 Januari 1808, Dendles menerima kekuasaan dan dibebani tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris.
Banyak langkah-langkah yang dilakukan Dendels, seperti meningkatkan tentara dengan mengambil berbagai suku di Indonesia, bangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, dan lain-lain. Untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut, Dendels menerapkan sistem kerja paksa atau RODI. Karena Dendels ingin membutuhkan militer yang kuat dan banyak, akhirnya didirikan pendidikan militer di Batavia. Dendels berangan-angan membangun jalur transportasi dari air hingga mewajibkan warga lokal untuk memobilisasikan rakyat dengan target pembuatan jalan tersebut. Yang gagal dalam pembuatan tersebut akan dibunuh. Tersebut diberi nama Jalan Raya Pos. Tujuan dari pembangunan Jalan Raya Pos tersebut adalah memperlancar komunikasi yang dikuasai Dendels di Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di Pulau Jawa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja RODI adalah satu kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintah kolonial itu sendiri. Pelopor kerja RODI adalah Herman William Dendels. Langkah-langkah yang ditempuh Dendels. 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1.100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Saya akan menjelaskan tentang kerja RODI. Kerja RODI memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng jalan raya tanpa membantah apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda dan menuruti apa yang diperintahnya. Dendels memerintah dengan keras dan kejam sehingga menimbulkan reaksi dari rakyat. Salah satunya perlawanan dari rakyat Sumedang di bawah pimpinan Pangeran Kornel atau Pangeran Surya Negara Kusumadinata pada tahun 1971 sampai tahun 1928, seorang bupati Sumedang, perlawanan karen serta rakyat dipaksa bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk membuat jalan melalui bukit yang penuh batu cadas. Dendels membentuk pasukan yang berasal dari negara pribumi. Dendels kemudian mendirikan pendidikan militer di Batavia dan tempat pembuatan atau politik senjata di Semarang. Ketika baru saja menginjakkan kakinya di Pulau Jawa, Dendels berangan-angan untuk membangun jalur transportasi sepanjang Pulau Jawa guna mempertahankan Jawa dari serangan Britania. Angan-angan Dendels untuk membangun jalan yang membentang antara Pantai Anyer hingga Panarukan direalisasikannya dengan mewajibkan setiap penguasa pribumi untuk memobilisasi rakyat dan target pembuatan jalan sekian kilometer. Yang gagal termasuk para pekerjaannya dibunuh. Kepala mereka digantung di pucuk-pucuk pepohonan di kiri ruas jalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.